Kisah Anantareja, atau sering disebut Antareja, adalah salah satu cerita paling unik sekaligus tragis dalam dunia pewayangan Jawa. Ia adalah putra sulung Bima Sena, dari ibu bernama Dewi Nagagini, putri yang Antaboga, Raja Ular di dasar bumi. Berikut adalah rangkuman kisah sang ksatria, lidah sakti, dari bumi ini. Anantareja dibesarkan di istana bawah tanah, Saptapratala. Karena memiliki darah naga dari ibunya, ia mewarisi kesaktian yang sangat mengerikan, bahkan melebihi saudara-saudaranya Gatotkaca dan Antareja. Beberapa kesaktian utamanya meliputi lidah berbisa, kekuatan paling ditakuti. Siapapun yang bekas telapak kakinya dijilat oleh Anantareja, orang tersebut akan mati seketika. Kulit Napakawaca, kulit yang membuatnya kebal terhadap segala jenis senjata. Amblas bumi, kemampuan untuk masuk dan berjalan di dalam tanah dengan kecepatan tinggi. Tirta Prawitasari, kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati yang belum waktunya, dalam beberapa versi. Anantareja baru bertemu Bima saat beranjak dewasa. Dalam perjalanannya mencari sang ayah, ia sempat terlibat konflik karena kesalahpahaman, khas cerita pewayangan. Namun, setelah identitasnya terungkap melalui cincin pusaka, ia diterima dengan hangat di keluarga Pandawa dan menjadi salah satu pelindung utama saudara-saudaranya. Tragedi Anantareja terjadi menjelang Perang Baratayuda. Sebagai ksatria dengan kesaktian, jilat telapak kaki, ia sebenarnya bisa memenangkan perang sendirian hanya dengan menjilat jejak kaki para Kurawa dari kejauhan. Namun, hal ini dianggap akan merusak tatanan takdir dan keadilan perang. Selain itu, ada ramalan bahwa jika Anantareja ikut berperang, kemenangan Pandawa justru akan terancam oleh kemurkaan dewata atau kekacauan yang tak terkendali. Strategi Prabu Kresna. Prabu Kresna, sang pengatur strategi, mendatangi Anantareja. Sanggupkah engkau mengalahkan seluruh musuh? Sanggup. Jika ada musuh yang bersembunyi di dalam tubuhmu sendiri, apakah kau bisa membunuhnya? Kresna bertanya, sanggupkah engkau mengalahkan seluruh musuh? Anantareja menjawab sanggup. Kresna kemudian mengujinya dengan bertanya, jika ada musuh yang bersembunyi di dalam tubuhmu sendiri, apakah kau bisa membunuhnya? Anantareja yang jujur dan patuh berkata bisa. Kresna lalu meminta Anantareja menjilat bekas telapak kakinya sendiri. Sebagai bentuk bakti kepada kemenangan Pandawa dan kepatuhannya pada strategi Kresna, Anantareja menjilat bekas telapak kakinya sendiri. Seketika itu juga, ia gugur muksa sebagai korban suci sebelum perang besar dimulai. Mengapa Anantareja harus gugur? Dalam filosofi pewayangan, gugurnya Anantareja adalah simbol bahwa kekuatan yang terlalu besar dan tidak masuk akal overpowered seringkali harus dikorbankan demi keseimbangan dunia. Ia gugur sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan jalan kemenangan bagi saudara-saudaranya.